adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian. Akulah pahlawan Kristus. Ikuti gerakan kakak ya. Kembali, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk beribadah. Berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berdoa, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, dan layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu juga firman Tuhan yang akan kami dengar, sungguh-sungguh membuat kami bertumbuh di dalamnya, berakar di dalamnya, sehingga kami juga dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Sungguh Tuhan, ibadah ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu saja, dari sekarang sampai kami mengakhirinya dengan baik. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita terambil dari perjanjian baru, yaitu Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Adik-adik, kita adalah prajurit Tuhan Yesus. Dan sebagai seorang prajurit, tentu sebelum pergi berperang, seorang prajurit akan menggunakan perlengkapan lengkap adik-adik di dalam melawan musuh. Nah adik-adik, kita sebagai prajurit Tuhan, kita juga memiliki musuh adik-adik. Musuh kita itu adalah si jahat atau iblis. Nah, di sini ada beberapa perlengkapan kita yang diberikan Tuhan Yesus untuk kita gunakan di dalam melawan si jahat atau iblis adik-adik. Nah, perlengkapan kita itu apa saja ya? Nah, dengarin kakak baik-baik, kakak akan uraikan sesuai dengan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Perlengkapan kita yang pertama di dalam melawan si jahat atau iblis adik-adik, yang pertama adalah kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Adik-adik, prajurit ketika berperang selalu menggunakan ikat pinggang, dan biasanya digunakan di pinggang adik-adik. Tujuannya adalah supaya lebih kuat dalam melawan musuh. Nah adik-adik, kita juga sebagai anak Tuhan di dalam melawan si jahat atau iblis, kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran. Dan kebenaran sendiri ada di dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran itu adalah segala bentuk yang diajarkan Tuhan Yesus adik-adik kepada kita. Apa saja contohnya ya? Contohnya adalah hidup dalam kejujuran, selalu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, itu contohnya adik-adik, selalu hidup jujur dan mengasihi semua orang.
dan masih banyak contoh-contoh yang lain adik-adik yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, perlengkapan yang kedua yang digunakan oleh seorang prajurit yaitu baju zirah adik-adik. Dan biasanya baju zirah itu digunakan di bagian dada dan tujuannya adalah untuk melindungi dada dari peluru adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai prajuritnya Tuhan, kita juga menggunakan baju zirah, yaitu baju zirahkan keadilan adik-adik. Nah, apa tujuannya ya adik-adik? Yaitu supaya dengan menggunakan baju zirah maka hati kita ini selalu bersih dari panah-panah si iblis adik-adik, sehingga hati kita selalu bersih dan jauh dari berbagai macam yang namanya dosa. Ya, tidak dikuasai lagi oleh iri hati, cemburu, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Adik-adik, perlengkapan prajurit selanjutnya yaitu seorang prajurit harus menggunakan kasut. Yaitu kasut itu biasanya dipakai di bagian kaki dan kasut itu sama halnya dengan sepatu. Tujuannya adalah untuk melindungi kaki. Nah, adik-adik, kita juga sebagai prajuritnya Tuhan Yesus di dalam melawan si jahat atau di dalam melawan iblis, kita harus menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, adik-adik, dengan kasut ini, maka dimanapun kita melangkah, kita harus meninggalkan jejak yang baik adik-adik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Nah, kemudian dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa damai adik-adik, ya, bagi orang lain. Contohnya adik-adik, kita harus menjadi teladan bagi teman-teman kita, baik yang ada di sekolah, baik juga yang ada di komplek perumahan kita, juga bagi teman kita yang ada di sekolah minggu. Kita harus mau menolong jikalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian harus ramah terhadap satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Adik-adik, perlengkapan yang keempat yang digunakan oleh seorang prajurit biasanya adalah perisai. Nah, di dalam melawan si jahat atau iblis juga kita sebagai prajuritnya Tuhan, adik-adik, kita menggunakan perisai. Dan perisai kita itu adalah perisai iman. Nah, perisai ini sangat bermanfaat sekali adik-adik untuk melawan panah-panah si iblis. Artinya adik-adik, dengan menggunakan perisai iman ini, maka segala bisikan-bisikan dari si jahat, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah satu-satunya yang mampu menolong kita dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, adik-adik, contohnya apa ya? Contohnya ketika kita sakit, kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyembuhkan kita dari sakit kita yang kita alami, dari penyakit yang kita alami. Atau contoh yang lain yaitu ketika kita punya masalah, kita tidak akan datang kepada yang lain, tetapi kita pasti datang kepada Tuhan Yesus, di mana kita sungguh percaya kepadanya bahwa apapun masalah yang kita hadapi,
kesulitan yang kita hadapi, Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan memampukan kita di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, adik-adik, perlengkapan selanjutnya yang biasa digunakan oleh seorang prajurit yaitu ketopong. Dan ketopong itu biasanya dipakai di kepala. Fungsinya adalah menjaga kepala supaya tetap aman adik-adik. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus diperlengkapi oleh Tuhan di dalam melawan musuh kita, yaitu si jahat atau si iblis. Kita harus menggunakan ketopong keselamatan. Nah, adik-adik, ketopong keselamatan ini fungsinya adalah untuk melindungi kepala kita dari pikiran-pikiran jahat atau pikiran-pikiran jelek adik-adik. Dan contoh dari pikiran-pikiran jelek itu adalah banyak sekali adik-adik. Salah satunya adalah mungkin merencanakan sesuatu hal yang tidak baik tentang sesama kita, atau muncul dalam pikiran kita ketika kita mau mengikuti sebuah lomba, maka pikiran jelek akan muncul. Kamu pasti tidak bisa, kamu pasti kalah. Nah, itu pikiran-pikiran yang tidak baik adik-adik, yang berasal dari si jahat. Nah, dengan menggunakan ketopong keselamatan, maka kita bisa melawan kata-kata jelek itu, kata-kata yang tidak bagus itu, dengan berkata, saya pasti bisa. Saya adalah milik Kristus dan saya harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, perlengkapan prajurit selanjutnya adalah pedang. Biasanya adik-adik di dalam berperang, seorang prajurit selalu memakai pedang dengan tujuan untuk melakukan perlawanan terhadap lawan sehingga pada akhirnya akan memperoleh kemenangan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus menggunakan perlengkapan senjata kita di dalam melawan si jahat, yaitu kita harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab ya adik-adik. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, karena di dalam membaca Alkitab kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga bisa tahu mana kehendak Allah atas hidup kita. Demikian adik-adik untuk firman Tuhan untuk hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita. Dan yang merupakan ayat hafalan terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Engkau sudah memperlengkapi kami di dalam melawan tipu muslihat iblis. Tuhan sudah memberikan senjata bagi kami, dan tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini dan tetap menjadi tentara Tuhan yang hebat, yang setia dan taat sampai pada akhirnya. Berkati adik-adik, Engkau tolong mereka dalam bersekolah,
Engkau juga menyediakan masa depan yang terbaik. Jikalau ada di antara adik-adik yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan pemulihan. Berkati papa mama yang selalu mendampingi adik-adik setiap harinya. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dan perlengkapi dengan hikmat. Terima kasih Tuhan, sungguh kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam namamu Bapa kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita angkat satu pujian dengan semangat ya. Kepada Tuhan Yesus, mari kita angkat satu pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.